membatalkan order dengan toko Libra itu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena bukan saya yang menawarkan, tapi mereka yang minta pada saya. Tapi saya yang terlebih dahulu berhubungan dengan toko Libra itu. Iya, tapi... Jadi saya anggap Anda telah menyerobot hak saya. Itu terserah pendapat Anda. Saya tidak mau tahu. Yang jelas saya punya hak untuk memajukan usaha saya. Baik. Asal Anda tahu, saya datang dari Jakarta ke sini bukan untuk basa-basi. Ingat, adik Anda tinggal di Jakarta, kan? Apa maksud Anda? Diam! Hei, ayo berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Balik! Ayo, balik yuk! Bantu angkat! Cepat angkat! Hei, Eva! Bobby! Turun! Apa lo? Jangan main tabrak lari. Ada apa ini? Berdiri. Mereka tabrak lari, Pak. Bangun. Berbalik. Ayo, nih. Ayo. Oke. Sudah selesai sekolahmu di Jerman. Malah sudah kerja di sini. Kamu? Aku nyoba-nyoba usaha sendiri. Apa tuh? Buka fitness center, garment, dan lain-lain deh. Bagaimana hasilnya? Ya, lumayan. Jangan main sama itu. Rupanya kau masih takut juga sama benda ini. Buang, Bob. Aku masih ingat waktu di SMA. Kau takut benar sama benda itu. 1 bulan aku nggak ngomong sama kamu. Lalu aku kirim bunga kau setiap minggu. Tapi kau masih marah juga sama aku. Terakhir aku kirim BH, baru kau baikan sama aku. Kamu memang keras kepala. Dan BH itu masih aku simpan sampai sekarang. Betul? Iya. Nanti aku kasih lihat deh. F, kamu sudah punya pacar? Mana ada cowok yang mau sama aku? Habis kamu kayak laki-laki sih. Kamu sudah kawin? Oh, kerja aja baru coba-coba. Nggak dapat cewek di Jerman? Enggak tuh. Aku sendiri heran. Kenapa? Mungkin aku suka cewek yang keras. Keras bagaimana? Kayak kamu. Aduh, kamu nyindir aku ya? Laga yang begini nggak boleh lagi. Hobi nendang dari dulu masih juga belum hilang. Sorry deh. Kalau dulu, pasti ku kelepak kepalamu. Ini yang bikin aku tidak suka sama kamu.
Sebenarnya aku suka dengan sifatmu yang keras itu. Tapi apa? Hah? kamu ingat waktu pesta perpisahan di SMA? Apa tuh? Cuma kamu yang berani ngajak aku dansa. Kamu gelisah waktu aku peluk rapat-rapat. Dan kamu suka kan? Hah? Iya kan? Lalu teman-teman kira kita pacaran. Lucu juga ya kalau ingat waktu dulu. Oh ya, hobimu apa sekarang? Jadi babysitter. Serius nih? Iya. Sejak mami meninggal dan papi tidak kuat jadi duda, lalu kawin dengan bule. Dan sampai sekarang mereka buka usaha di luar negeri. Sejak itu, duniaku cuma Doni. Doni adikmu? Yang dulu selalu kau bawa-bawa itu? Iya. Dan mengurus rumah. Kewajiban ini membuat aku merasa seperti laki-laki. Sekalipun fisik wanita. Di mana dia sekarang? Dia meneruskan SMA-nya di Jakarta. Kenapa tidak di Bandung saja? Biar kamu lebih mudah menjaganya. Dia ngotot mau ke sana. Biarin deh, hitung-hitung ngajarin dia hidup mandiri. Nggak nempel sama aku terus. Benar juga sih, buat anak laki-laki. Sekarang dia dan teman-temannya buka usaha. Usaha apa? Nyewain lighting sama sound system untuk pesta. Aku yang modalin. Bagus itu. Nih. Aku juga menjaga Lia. Mami papi pergi ke luar negeri. Aku harus menjaganya. Lia adikmu itu? Kamu paling sayang sih sama dia. Satu-satunya kan? Apalagi pergaulan remaja seperti sekarang. Cukup berbahaya. Yang paling gawat, morfin tuh. Halo? Lia? Ya, Kak Bobi ya? Iya. Ada apa, Kak? Jadi berangkat sekarang? Jadi, Kak, Hari sudah datang dari Jakarta untuk jemput Lia. Kalau begitu, kita makan siang dulu sama-sama. Asik. Di mana, Kak? Maunya di mana? Ya, terserah Kak Bobi. Bagaimana kalau di galaksi kesukaanmu? Asik. Pasti mau dong. Oke, Kak Bobi tunggu ya. Dia segera datang, Kak. Dah. Kalau bukan kamu sendiri yang ngundang, pasti aku nggak boleh pergi. Pokoknya, selama Mami dan Papi pergi, payah deh. Kak Bobi banyak nggak bolehnya. Itu sih wajar yang. Namanya tanggung jawab sama adik perempuan cantik. Pasti nggak ringan. Apalagi kasih izin pesta keluar kota. Kamu udah siap? Kak Bobi ngundang kita makan. Oh, terima kasih sekali. Yuk. Kalau kamu buka fitness lagi di sana, pasti maju deh. Iya. Tapi, coba deh gue tinjau daerahnya. Halo, Halo, saya Doni. Mau bicara sama Eva. sebentar ya. Eva, telepon dari Doni. Hah? Doni yang mana tuh? Kamu sudah bisa pacaran ya? Jangan mikir macem-macem deh. Mana ada sih cowok yang mau? Doni itu adikku yang sekolah di Jakarta. Halo, Halo, Kak Eva. gimana Don di Jakarta? Kak, Doni sudah terima uang mukanya. Mereka jadi pakai alat-alat kita, Kak. Tempat pestanya nggak berubah. Datang dong. Iya deh. Tapi aku nggak ke Jakarta. Aku langsung ke tempat pesta ya. Iya deh. Nanti Doni kenalkan sama Mona, Mona? Siapa tuh? pacar Doni. Apa?
Pacar? Mulai ngaco kamu ya? Nggak ngaco, Kak. Cuma coba-coba aja. Boleh kan? Teman-teman Doni juga sudah pada punya pacar. Kamu ini. Awas kalau sampai sekolahmu berantakan. Enggak deh. Doni janji. Udah ya, dah. Jangan kalian salah gunakan kepercayaanku ini. Kalau kalian sampai macam-macam, nih. No. Pesan Papa juga begitu. Dan saya akan menjaga Lia seperti saya menjaga diri saya sendiri. Saya tidak mau disebut orang rusak. Ini anak, kamu coba deh. Kak Bobi nanti nyusul kan? Pasti. Tapi agak lap. Asik. Ini upahnya. Margareta, untuk acara nanti malam, sudah kamu atur? Sudah, mereka datang pada jam 9. Dan saya akan lebih dulu datang di sana untuk melayani mereka. Oh, bagaimana Hengki? Saya mau ambil barang lagi. Ini uang hasil penjualan. Sekarang lebih cepat habis rupanya. Begitulah. Kali ini boleh ditambah. Margareta, berikan jatahnya Hengki. Tambah secukupnya ya. Baik. Saya perlu senjata. Supaya lebih aman. Tidak. Senjata hanya bisa kamu gunakan jika operasi besar. Oh ya, penjualan di sekolah-sekolah bagaimana? Bisa diperluas. Saya sudah dapat tambahan anggota-anggota baru. Anak-anak SMA. Sebagian drop out, dan sebagian lagi masih sekolah. Untuk penjualan di sekolah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu. Dan hak ciptanya juga punya saya. Kalau ada yang akan menjualnya di sekolah, saya harus mendapat pembagian hasilnya. Oke. Pergilah. Beres sayang? So pasti. Angkat itu barang-barang. Jangan dibuka dulu itu minuman. Oke lah. Ini baru punya kita kan? Oke. Dahsyat. Ayo. Bagaimana urusan David? Dia sedang keluar kota. Kelihatannya dia menghindar dengan mengulur waktu. Dia harus diberi pelajaran. Gue udah punya rencana. Informasinya dari Simona. Ya, kebetulan aja gue dapet. Sumbernya bisa dipercaya nggak? Dijamin 100%. Gue dapat dari Doni. Yang itu adanya Eva. Itu belum berarti informasinya bisa diterima. Doi, kan sudah cinta sama gue. Gue rayu sampai dia sudah kecanduan begini nih. Kebetulan dia punya alat-alat disko yang sekarang lagi disewa Hari, anaknya David. Yang sekarang lagi bikin pesta gengnya. RAN. Ran. Geng Ran.
Gue belum pernah dengar nama geng Ran. Singkatan dari remaja anti narkotik. Aku Fred. Dia tantang kita, Heng. Di mana dia itu bikin pesta? Barat, timur, utara, atau selatan? Di selatan, daerah pegangan gua. Makanya udah gua atur tuh rencana. Hancurkan itu geng Ran. Doni! Kamu sudah gila! Kamu sudah gila! Hah? Doni! Kurang ajar kamu! Kenapa kamu lakukan ini, ha? Siapa yang mengajari kamu? Siapa? Ayo katakan! Siapa? Ya Tuhan! Doni! Bangun, Doni! Bangun! Aku sayang kamu. Kenapa kamu kecewakan aku? Doni, bangun sayang. Bangun. Doni. Doni. Mana yang namanya Hari? Kupret! Mana yang namanya Hari? Atau ku bakar tempat ini. Biar mampus semuanya. Ayo ngomong! Saya. Jangan, Har. Jangan. Tenang, sayang. Nggak apa-apa. Don, aku tahu apa yang kau butuhkan. Tolong aku, Mon. Aku kedinginan. Tentu. Aku cinta kamu, Don. Bawa dia! Kau apain kakak gua? Lepas! 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 Pak, Kenapa? Kamu berantem? iya. Soalnya ada berandalan yang datang mengacaukan pesta kita. Mungkin karena klubmu, remaja anti narkotik itu. Jangan. Hah? Ya, mungkin itu. Kamu sudah lapor polisi? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Baik, istirahat dulu. Iya.
pimpinan gengnya bernama Hengki. Kamu tahu kan siapa orangnya? Aku tidak tahu persis mana yang namanya Hengki. Anjing-anjing itu pasti ada hubungannya dengan obat bius. Kalau tidak, mengapa mereka sampai menyobek spanduk kalian? Hah? Iya. Kalau benar ada sangkut pautnya dengan obat bius, bagaimana? Itu urusan polisi. Saya tidak mau urusan Lia sampai masuk koran. Pihak rumah sakit sudah saya kasih tahu. Jangan beberkan persoalan Lia. Selamat siang. Hai. Oh ya, Kak Bobby, kenalkan ini teman-teman Hari. Mereka sudah kenal dengan Lia. Siang. Bagaimana keadaan Lia? Hasil pemeriksaannya belum selesai, Non. Boleh kami melihatnya? Silakan. Tapi sebentar aja ya. Yuk. Lia, kami turut berdoa. Semoga kamu cepat sembuh. Har, beritahu teman-temanmu supaya merahasiakan urusan ini. Iya, tentu, Kak. Saya mau bereskan sendiri bajingan-bajingan itu. Mereka telah merusak martabat keluargaku. Saya tidak mau orang lain ikut campur urusan ini. Ini urusan pribadi. Silahkan kamu cari bajingan-bajingan itu. Tapi kamu nggak ada hak menghalangi aku mencari Doni. Adikku dibajak jadi morfinis. Itu bukan urusan kecil. Aku tidak menganggap urusan Doni itu urusan kecil. Tapi aku mau beresin sendiri anjing-anjing itu. Dan bawa Doni pulang. Doni urusanku. Kita memang teman lama, Bob. Tapi rasanya aku nggak pernah angkat kamu jadi pahlawan untuk keluargaku. Bukan itu maksudku. Kalau kamu ikut, tambah repot tahu. Kita lihat saja nanti. Siapa yang lebih dulu dapat menyelesaikan persoalan ini. Saya bukan cuti, Pak. Tapi ada masalah pribadi yang harus saya selesaikan secara mendadak. Pribadi apa? Saya rasa perusahaan akan menolak permintaan saudara. Saya minta berhenti saja, Pak. Ah, jangan begitu. Berapa hari saudara perlukan? Secepatnya. Oke, ayo. Hengki suka kesini. Hengki? Iya, Yang mana ya? temen gua. Udah lama nggak ketemu. Oh, Dia jagoan di sini kok. saya nggak pernah dengar namanya.
Selamat malam. Saya kan sudah bilang, bulan depan baru bisa saya store. Soalnya, sampai bulan ini, saya harus nyicil utang-utang di bank. Jangan banyak alasan, Bung. Di sini daerah gua. Saya tahu. Tapi usaha saya sampai bulan ini belum untung. Kamu sudah untung. Anak kamu tidak kita habisi waktu pesta itu. Jadi, kamu masih bisa melihat dia pulang hidup-hidup. Apa itu masih kurang meyakinkan? Kurang ajar! Kamu mau coba saya? Katakan kepada Hengki, dia boleh peras kepada saya, tapi jangan ganggu anak saya. Mengerti? Mana Hengki? Sumpah, aku tidak tahu. Yang menghubungi kami hanya anak buahnya. Kami cuma menagih uang keamanan di sini untuk mereka. Kami cuma mendapat komisi 25%. Lu pasti kenal Mona. Tidak, aku cuma pernah dengar namanya. Tapi aku tidak kenal orangnya. Iya. Ngomong yang benar kau. Di mana mereka temui kalian? Ah, tidak tetap. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu mereka datang begitu saja. Bilang sama Hengki. Kembalikan adikku Doni. Atau sampai kapanpun ku cari dia. Ayo ngomong. Sumpah, aku tidak tahu. Mampus lo. Eva. Kupret. Siapa dia? Berani menantang kita. Yang jelas, bukan anak jenderal kan, Rod? Iya. Lalu siapa perempuan itu, Cung? Kakaknya Doni. Dia cari Doni. Kupret. Mana si Doni? Lagi dikekepin si Mona. Aku ini binatang jalang dari kumpulan orang yang terbuang. Tak seorang pun yang mau tahu. Bagaimana kalau aku? Kau sudah basi. Jadi urusan kita sekarang. Kalau macam-macam, suntik mati sajalah. Lia. Sudah hampir pagi. Tidurlah. Lia. Percayalah. Kau akan pulih seperti semula. Setelah operasi nanti. Percayalah. Siapa?
Bobby. Mau apa kamu? Mau ngomong. Aku tidak ada waktu. 3 menit saja. Oke. 3 menit. Ngomong deh. Aku mau bilang terima kasih. Untuk soal apa? Waktu perkelahian di pub, kamu bantu aku. Hah? Aku punya urusan sendiri. Cari penculik adikku Doni. Terserah pendapat kamu. Aku merasa dibantu. Syukurlah. Kalau kau sadar bahwa hidup ini tidak mungkin sendirian. Ya. Aku minta maaf telah meremehkan kamu. Oke. Aku kasih maaf. 3 menit sudah lewat. Sorry. Bob, dia mengalami stres. Tadi sudah diperiksa dokter dan diberi obat penenang. Dia stres karena terlalu kecewa. Keadaannya akan semakin bertambah parah. Kalau terus begini, Diperlukan kesabaran untuk merawatnya, Bob. Sudah lama kamu di sini? Bob, sebaiknya kau tinggal di penginapanku. Supaya kau bisa istirahat dengan baik. Biarlah aku di sini. Sambil menjaga Lia. Bagaimana? Sudah mendapat informasi? Aku harus mendapatkannya. Aku yakin jiwa Lia akan tenang jika mereka telah kubekuk.
Selamat malam, Bung Hendrik. Lu bilang sama bos lu, gua mau ambil jatah bulan ini. Baik, Bung. Tapi ada seseorang cari Hengki. Dia ada di bar. Orangnya persis yang Rudi ceritakan. Kebetulan, nggak dicari dia datang sendiri. Kalian ajak dia keluar. Biar kita beresin dia di luar. Gua mau ambil jatah kita dulu. Saudara mau ketemu Hengki? Iya. Ayo ikut kami. Kemana? Ini uangnya. Lu mau ketemu Hengki? Iya. Mau apa lo? Mau apa? Ya mau apa, ha? Apa? Ah. Bentar lagi udah sekolah. Gue ngibulnya pergi sama teman-teman ke Bali. Nggak pernah mimpi ikut geng beginian. Tadinya, gua kira cuma geng sepeda motor, kayak hell leader gitu. Mau kang ngeceng doang. Iya juga ya. Kita harus cari akal. Kabur dari sini sebelum terlibat yang enggak-enggak. Gue ogah jadi agen morfin. Lu mau kabur kemana? Kabur kemana gue pasti diikutin. Paling aman keluar negeri deh. Keluar negeri, lapor polisi, risikonya sama. Malah keluarga kita diancam. Saya kagak tahu gimana kejamnya si Hengki. Den! Lu ikut gua. Roy, lu besok tugas kontak Hendrik. Oke deh. Yuk. Akhirnya, kena juga si Udin. Gue pasrah deh sama nasib. Cuma dia yang gua harapin bisa nyari akal. Kemana lagi cari bajingan-bajingan itu? Kemana pun mereka harus dicari. Hai Eva, Hai, Kartika. sudah lama menghilang. Tahu-tahu ada di sini. Nggak urus fitness lagi. Cuti sebentar. Bob, temanku Kartika. Hai. Hai. Hai Eva, kamu sudah bisa ya? Itu mereka. Kita ikuti mereka. Oke. Iya. Ada yang mengikuti kita.
main-main aja. Makan lo. Mundur! Bang, tolong saya, Bang. Siapa kamu? Ceritanya panjang. Saya tidak setuju kamu punya kegiatan lain. Apalagi model crossboy begitu. Berapa sih uang keamanannya? Ini bisa merusak urusan kita yang besar. Oke. Saya mengerti. Sekarang mana pelengkapan untuk tugas saya ini malam? Siman. Nah, ini. Di sini tujuan kita. Awas, jangan sampai gagal. Oke, bos. Ayo, Siman. Aku harus Tidak, ikut. aku bilang tidak. Kalau begitu kita jalan masing-masing. Ini urusan berbahaya. Jangan keras kepala kau. Apa? Kamu yang egois. Jangan sembarangan. Aku robek tuh mulut. Ayo robek. Coba robek. Hah? Dasar perempuan tak bisa diatur. Apa? Kamu anggap aku ini apa? Aku tak bisa dengan cara begini, tahu? Hah? Hah? Mulai hari ini, aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kau. Bob! Tunggu. Bodoh, urus dirimu sendiri. Bobby! Maafkan aku, Bob. Aku sayang kamu. Jangan tinggalkan aku. Untuk apa lagi? Aku mengerti. Kamu tidak mau aku jadi korban. Salahkah aku bila ingin hidup dan mati bersamamu? Izinkanlah aku ikut, Bob. Mau ngapain? Dek. Angkat tangan. Ayo. Tunggu di luar. Oke. Doni. Diam. Doni.
Mana Hengki? Di situ. Iya. Wawan, kita diserbu, Wan. Kita diserbu. Ada apa? Kita diserbu. Hei! Bawa Doni ke mobil. Dolphy. Nama samarannya Hengki. Dia yang menyerang pesta malam itu. Dia yang pimpin. Dia merusak Lia. Dia teman sekolahku di Jerman. Dicurigai terlibat urusan narkotika. Dan diusir pulang. Bangsa! Bob, ini foto perempuan yang kucurigai itu. Dia pasti kerja sama. Ada apa? Hengki, kita diserbu. Mereka masih di dalam. Fred! Bubar! Hati-hati. Benar dia orang yang kita cari. Pimpinan yang bernama Ronald sudah diketemukan dalam keadaan mati. Borgol dia dan bawa ke Polres. Laksanakan. Siap, laksanakan.